Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah setan, yaitu mereka orang-orang Kristen yang mengaku sosok Yahudi, yang menyebut dirinya adalah orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Ini kitabmu yang ngomong. Oke, kita lihat ya, teks Alkitab Wahyu 3:9. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Tidak demikian. Sebentar, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah, kita lihat bro, makanya saya berbicara tadi itu konteksnya apa. Nah, ini konteksnya. Sejak kapan Yesus itu mengajarkan konteks-konteks, bro? Dengarkan dulu. Ini apa terhadap jemaat di Philadelphia, ya? Iya, yang mengaku-ngaku orang Philadelphia itu mengaku-ngaku mereka adalah Yahudi. Padahal disebut dalam kitabmu mereka itu jemaat iblis. Salah saya? Apakah saya salah? Saya ulangi, jemaat Tuhan gitu. Oke. Ya, jadi salah penulisannya. Sebentar. Jadi apa yang dimaksud di sini jemaat iblis? Nah, dalam istilah orang sebentar. Yang mengaku orang Yahudi untuk melawan. Sebentar. Arti jemaat iblis yaitu perkumpulan yang dipakai iblis untuk melawan karya Allah. Ini bukan serangan etnis atau perundungan, bukan. Itu artinya perkumpulan yang dipakai iblis untuk melawan karya Allah. Di sini Yesus tidak mengutuk orang Yahudi sebagai bangsa, sebab karena Yesus sendiri orang Yahudi, para rasulnya juga Yahudi, keselamatan juga datang dari Yahudi. Yang dikritik di sini adalah kelompok religius yang menolak Mesias dan menganiaya jemaat yang ada di Philadelphia. Nah, yang kedua, mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak. Nah, di sini menunjukkan apa? Identitas rohani, bukan genetik, ya. Mereka memang dari sana, tetapi mereka tidak menunjukkan bahwa mereka itu orang Yahudi. Karena ada tertulis, sebab yang disebut Yahudi sejati bukanlah orang lahiriah. Di dalam Roma 2 ayat 28 ayat 29 sampai 29. Maksudnya, mereka yang mengklaim diri umat Allah, tetapi menolak Kristus. Maka secara rohani mereka tidak hidup dalam kebenaran perjanjian. Nah, itu maksudnya di situ. Jadi bukan penghinaan yang dimaksud di situ, ya. Jadi jangan kok, makanya kawan, sama dengan Quran. Quran itu juga ada asbabun nuzulnya, ada konteksnya. Makanya Al-Baqarah 79 saya bacakan konteksnya apa. Karena ternyata itu berbicara tentang peristiwa di Madinah. Kalau berbicara tentang peristiwa di Madinah, itu tidak berbicara tentang Taurat universal. Karena yang dikritik di situ yang ada di Madinah. Tentu Taurat yang ada di daerah-daerah lain masih utuh, tidak dirubah. Harusnya ada nama Muhammad, ada ciri-ciri Muhammad di situ. Itu yang saya permasalahkan. Silakan. Anda lucu. Lo kok lucu kayak mana sih, Rik? Sabarlah, gantian lah. Hukum Musa itu hanya ditujukan kepada Bani Israel. Yesus juga yang kau tuhankan, yang adalah orang dari bangsa Yahudi, dan dia menerapkan hukum Taurat dan mengajarkan segala apa yang tertulis dalam hukum Taurat, sama seperti ketika Nabi Musa menerimanya. Hukum Taurat itu hanya diberikan kepada murid-muridnya, domba-dombanya, kaumnya Bani Israel. Oke? Tidak untuk kepada bani yang lain. Yesus menegaskan Matius 10 nomor 5, janganlah kau menyimpang kepada bangsa lain ataupun sampai ke kota Samaria, melainkan hanya kepada domba-domba yang hilang dari kalangan bangsa Yahudi. Itu anak Maria. Itu anak Maria. Beda lagi pernyataan anak iblis. Anak iblis menyatakan, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa dan jadikanlah mereka muridku. Itu anak iblis. Kalau anak Maria mengatakan, jangan kau menyimpang kepada bangsa lain. Di luar dari Bani Israel itu disebut guguk, kata Yesus. Jangan kau berikan mutiara kepada babi.
Sabar ganti Ada konteksnya itu bro. Jangan kau mengambil Ya ampun, ayat Bang. untuk membenarkan Sabar pernyataanmu. dulu lah, Itu belum berbicara selesai tentang aku, Bang. konteks. Ada konteksnya. Sabar dulu. Jangan ayat itu bulat-bulat kau ambil untuk membenarkan pernyataanmu. Salah lah. Karena begini bro, akan jadi masalah nanti buat kau. Ketika nanti saya ambil celakalah orang yang wahai yang sholat. Itu saya ambil untuk membenarkan pernyataan saya, itu tidak boleh karena ada apa? Ayat sebelumnya, ada konteksnya. Ya makanya jangan Ya, ke iya. surah Al-Maun lah. Jangan ke surah Al-Maun kan nggak Begitu. paham Jadi Al-Quran. diskusi jangan asal comot-comot. Kamu jadikan itu untuk pembenaran pernyataanmu. Loh, jadi gimana ceritanya ini? Jadi saya kasih tahu Saya kau ya. menuhankan Yesus. Boleh nggak orang Yahudi menjadi Yahudi? Boleh. Ada diatur dalam Iya, orang kitab Yahudi Halakha emang itu. Yahudi. Orang Yahudi emangnya orang Iya, Yahudi. boleh nggak orang non Yahudi untuk menjadi seorang untuk menganut agama Tidak Yudaisme? boleh. Tidak Oke. boleh. Ya. Kata siapa tidak boleh? Kitabmu. Bukan. Bolehkah orang non Yahudi menganut agama Yudaisme? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Aduh, jadi gini bro. Mana datanya? Ada dalam hukum halakha namanya. Jadi non Yahudi yang masuk Yudaisme secara penuh. Ya mana datanya? Secara Mana datanya, Bang? setelah dikonversi ia akan menjadi sepenuhnya Yahudi. Karena di sana tidak ada Ya kelas datanya 2. mana, Bang? Loh? Ya aku minta datanya di mana? Aku minta datanya di mana? Oke, nanti kita carikan Hukum ya Taurat di itu. halakha ya. Sebentar, saya carikan dulu. Saya jelaskan dulu ya. Proses konversi yang dimaksud di situ ketat sekali. Jadi bukan asal-asal bisa jadi Yahudi. Jadi tahapan umumnya seperti ini. Yang pertama adalah orang yang mau masuk agama Yudaisme itu harus belajar Taurat dan hukum Yahudi. Yang kedua, komitmen mentaati 613 mispot. Yang ketiga, sunat. Yang keempat, mandi ritual atau disebut mikveh. Yang kelima, penerimaan oleh Beit Din atau pengadilan rabbinik. Nah, poros ini disebut bisa memakan waktu bertahun-tahun. Kamu tanyakan si Billy pun jawabannya akan sama. Ya, saya minta datanya. Hukum Torah itu diperuntukkan kepada seluruh Bukan bangsa. hukum Datanya mana? Taurat, Itu bro. Yang saya katakan, bolehkah orang non Yahudi masuk beragama Yudaisme? Itu yang saya bilang. Kamu larinya ke Taurat. Saya sudah bilang Taurat. Loh, Itu orang Yahudi itu kitabnya apa, Bang? Orang Yahudi Taurat itu itu kitabnya untuk apa? orang Yahudi. Maka tadi saya bilang orang non Yahudi ya setelah dikonversi tadi bisa diakui, disahkan itu jadi orang Yahudi penuh. Jadi orang non Yahudi bisa menjadi menganut agama Yudaisme. Setelah dia dikonversi dia menjadi orang Yahudi penuh. Ngerti nggak sih kamu ini? Susah. Ya. Yang nggak ngerti siapa? Ya kamu lah. Pertanyaanku jelas. Astagfirullah. Bang, pertanyaanku jelas, Bang. Saya kasih tahu di Papua sini. Saya kasih Pertanyaanku kan jelas. tahu, banyak Bang, orang pertanyaanku Papua jelas. yang menganut agama Yudaisme. Kamu yang mengatakan tadi tidak Iya, boleh. betul. Ternyata saya kasih Oke, tahu. Ada nggak? oke. Ada. Oke. Di Manado banyak. Jadi jangan menyimpulkan kalau nggak tahu. Aduh. Orang Yahudi sudah tersebar luas sejak hancurnya tanah mereka, sejak tumbangnya kerajaan dinasti Daud. Ya, masuklah penjajah ke tanah mereka, mengobrak-ngabrik isinya. Mereka berhamburan keluar ke sana kemari, bro. Orang Yahudi saya itu. sudah bilang orang Papua. Nah, saya sudah ya bilang sabar orang Papua. dulu. Iya. Apakah mereka berhenti di situ? Tentu tidak. Mereka menikah, mereka kawin, punya anak, punya keturunan dari darah Yahudi. Masalahnya apa? Makanya kau tanya tadi sama mereka, kau orang Yahudi dari keturunan siapa? Kau tanya baik-baik. Mana nasabmu? Mana Itu apa bukan silsilahmu? berbicara tentang Begitu. nasab. Kau ini tadi Ya saya sudah ampun. jelaskan. Aduh, Astagfirullahaladzim. kayak mana sih kamu sih ini? kamu diskusi kayak gini? Loh, Aduh. kau bilang orang non-Yahudi kelak suatu saat dia akan bisa menjadi beragama Yahudi.
orang orang Yahudi itu kitabnya Torah. Sejak kapan Torah itu diberikan kepada orang-orang non-Yahudi? Sejak kapan orang yang bukan Bani Israel mengaku-ngaku diangkat menjadi Bani Israel? Aduh, Kalian kamu belajar lagi, mengaku-ngaku Bani Erik ya, Israel. Erik, kamu belajar lagi lah, belajar lagi ya. Kau yang Kasihan perlu kamu. belajar, Pasko. Tanyakan Billy, Kau yang perlu panggil belajar. dia ke sini, panggil dia ke sini. Kalau kau nggak percaya, potong leher saya. Bisakah orang Yudaisme yang non Yahudi menganut agama Yudaisme? Kalau bisa, gimana kau? Panggil yang Billy ke sini. Sebentar. Ini kan bukan berbicara keturunan, tidak. Loh, gimana ini? Kok bukan bicara Bisa keturunan? panggil Billy ke sini. Panggil. Saya bertanggung jawabkan omongan saya. Apa-apaan ini, kawan? Kau yang mengatur-ngatur ajaran mereka. Bukan, saya tidak bernarasi Jelas bohong. datamu. Kamu ini. Kubacakan, lihatlah beberapa orang jemaah setan, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi mereka bukan orang Yahudi. Dikatakan kitabmu mereka itu jemaat setan. Jadi kalau misalnya ada kau temukan orang Papua, orang Sulawesi, Manado, Makassar dan lain sebagainya mengaku dia adalah orang Yahudi, berarti dia setan. Bukan mengaku orang Jelas. Yahudi. Yahudi yang dia dapat, sebutan Yahudi yang dia dapat karena dia beriman kepada Yudaism. Maka tadi ada tahapan yang dia lalui. Maka dia dikonversi menjadi orang Yahudi. Mau bagaimanapun Aduh, ceritanya, kamu. tidak bisa dia menjadi orang Yahudi. Loh, Kecuali dia menikah mana sih dengan kamu orang ini? Yahudi, salah satunya. Entah si mamaknya, entah si bapaknya dia menikah dengan orang Yahudi, baru bisa Aduh, diajak susah kamu ini. ke agama mereka. Ini kalau murni penduduk lokal, ya orang Indonesia, mana bisa kawan jadi orang Yahudi? Makanya disebut jemaat setan, penyusup, penumpang gelap. Oke, saya Anda harus tunjukin kau paham ya. di situ. Nih, Ya ampun. ternyata kau lagi bawa mobil pantasan kau tidak ini. Yo, meskipun aku udah Nih. 8 tahun seperti ini kawan, bukan aku cakap sombong ya, mudah-mudahan nggak pernah aku kecelakaan ya. Mudah-mudahan lah, jangan sampai. Udah 8 tahun aku seperti ini, bro. Nih, lihat nih. Tumbang pun aku nggak peduli Apakah- aku. Penting aku sampaikan kebenaran. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa qul Nih, lihat nih. lilladzina utul kitaba Apakah non-Yahudi aslamtu boleh menjadi fa in Yahudi? aslamu faqad Nih, lihat. ihtadaw wa Jawabannya in boleh. tawallaw fa Ya, innama jangan kau katakan alaikal tidak boleh. balagh. Wallahu basirum bil ibad. Kami Aye. wajib menyampaikan kebenaran. Kami wajib, bro. Jadi jangan kau menyangka aku ini seperti ini, bawa mobil, bawa penumpang. Oten pun kugas. Loh, saya tidak bilang kamu bawa penumpang. Kau bawa mobil, akhirnya kau tidak konsen. Saya tidak bilang kau. Saya bilang gak kau konsen. bawa Ya penumpang, buktinya tadi tidak boleh. semua apa Saya- yang kau sampaikan kubantahkan. Iya, saya tidak menghina pekerjaan, tidak. Ya. Saya tidak ada ngomong. Kau Ya. lagi bawa mobil, Ya. makanya kau Insya tidak Allah konsen. aku sudah terlatih, bro. Aku sudah terlatih. Ya jangan kau ini bawa-bawa gitu. seperti itu. Bukan Saya aku tidak sombong pernah ya, wallahi. mengatakan pekerjaan itu tidak baik. Yang bilang tidak baik pekerjaan Ya kan kamu kan yang membawa-bawa, kan saya hanya ngomong. Kamu lagi bawa mobil pantasan, kamu tidak konsen. Yang bilang nggak konsen siapa? Ya buktinya aku masih bisa berdiskusi dengan baik denganmu di Komal Oke lah, ya, siang oke lah. ini. Di Terima sore kasih ini, lah. gitu. Oke, Api ya, terima kasih. Saya Kenapa? turun dulu ya. Nih, Oh, ya, turun. oke. Pasko, Ya, Pasko. Itu ada Bang Darko. Aku kalau di situ. duduk diam pas. Aku mau kencing, kalau ya. duduk diam, Bang, sama aku Bang kalau Darko. duduk diam, ini loh nggak malah konsentrasi itu ku pecah jadinya. Nah, itu. enggak biasanya Aku bro. seperti inilah kayaknya sepertinya Hati-hati, ya aku jadi jangan nyaman sampai karena sambil karena berkendara, kau injak ya, rem, mudah-mudahan. kau injak gas, Makanya gara-gara debat. ya. Terus penumpangmu juga kau perhatikan, ada juga orang-orang non Islam. Nanti kau berteriak, yang aneh-aneh, nanti ditandai kau. Ah, Jujur ya Pasku, aku nggak berbohong ya. Demi Allah aku nggak berbohong. Pernah penumpangku Kristen, aku diskusi.
Udah, ongkos dia itu 69.000 dari Padang Bulan menuju ke Delitu ke Patumba. Kalau ke orang Medan. Ya, dari Padang Bulan ke Patumba ongkosnya 69.000. Alhamdulillah, nggak tahu kenapa aku sambil diskusi aku, dia punya uang 100.000. Bang, ambil aja bang, nggak perlu aku kembaliannya, ambil aja bang, katanya. Demi Allah bang, nggak bohong aku. Iya, karena kasihan aja sama kau itu. Gimana kok kasihan? Di jalan Tapi dia Darussalam, bilang, Bu. Bentar ya, tapi Bu. dia bilang begini, Rik. Oh iya, saya tunggu di depan rumah sakit ya Pak. Saya tidak akan Oke. naik lagi di mobilmu ini katanya. Ya udah gini, Fasko. Ya, ini ada Koko berarti ya. Bang Darko versus Fasko. Aduh, Fasko saya dagang. ada kerjaan bro. Ya, Kerjaan apa kamu? kalau si Apical Team ini roomnya bagus, makanya saya suka naik di sini. Enggak juga. Saya ada kerjaan bro ya. Sorry, lain kali aja. Siap. Ya, siap. Makasih Bang Erik. Lai. Ya oke lah. Ya. Kayak gini Kristen tapi ngeyel. Enak ya mendiskusi sama dia, tapi ngeyelnya ini ya. Gak ada penghujatan. Enak, aku suka. Ya, kalau seperti ini narasiku, intonasiku ya wajar. Emang diskusi dengan mereka ini harus keras gitu. Jangan lembek-lembek. Kita bongkar doktrin, kita bongkar lemak-lemak yang mengikat akal mereka itu. Iya, kalau sama itu boleh keras. Kalau sama Bu Moli jangan keras-keras. Beda sama si Opung Moli ini, gas terus, gak ada cerita. Naikkan bagi pola. Lawan kau, aku lawan juga kau. Iyalah, apalagi nggak benar. Kamu kan orang Medan, saya juga orang Medan, jadi nggak mau kalah. Seru Pak Maita dah. Kata. Si botol hodo. Makanya tong berpikir homak kata itu au, unak kona hubai. Oh, lu nomburu. Tapi nomburu. Memangnya tinggalmu di mana, Erik? Padang Bulan nomburu. Bawa grabnya kau. Oh, lo Panggabean. Ngamonding. Punya siapa si Panggabean? Pareman. Oh, lo Panggabean. Oh, Pareman. anak buahnya doh. Hah? Anak buah si Panggabean nih doh. Oh, lo Pung. Oh, nomburu. Berarti kemarin yang pesta itu si Panggabean yang di hotel apa itu saudaramu? Yang bulan 11 itu. Yang kerja di perpajakan. Kan saudaranya itu. Siapa itu? Si Panggabean Ulu, si Ulu kan masukmu kan? Solo. Iya, saudaranya yang menikah waktu tanggal 1 bulan 11 yang di hotel si Panggabean saudaranya Oh, itu. dang rau Pung. Dang rau nomburu. Nah, tapi terdongmu. Daong. Dan udah karwa silum. Dan diundang. Ah, gudang doy si lemu bereng. Aku kan ban na Ulamu, Rodo? na pamiliku do. Mulamu, Rodo? Iyalah, orang saudaraku, anak kakak, cucu kakakku itu yang perempuan. Bahasa dia. Istrinya si Panggabean itu cucu kakakku. Oh. Jadi perpajakan dia. Itu teh. Makanya waktu di hotel itu kami lah perburu. Dunang macam-macam po tuh ho, sinatuani mga sabutuhan daw. Opungnya laku, opung istrinya. Udah lah, apa yang mau kita bahas ini lagi? Nombor yuk. Gak tahu aku apa mau kau bahas sama aku. Bang Erik, masa Bang Erik mau lawan sama kalian rombeng ini, Bang Erik? Nggak masalah, dia mau nanya apa? Tadi
tanya, dari mana jalan ke Brastagi? Tahu aku. Kaleng rompek. Rompeng dilawan. Kaleng peot. Dari mana jalan ke Binje? Tahu aku. Mungkin rumahku kau nggak tahu jalannya, karena di sudut-sudut rumahku. Sudut-sudut rumahku. Kalau ku tebak Eh, rumah gimana, Nemburu Om? ini tahu di mana? Di mana Diski. kalau tahu? Di Kau Diski, sekitaran Hah? Diski. Bung, Pokoknya sekitaran salah Kampung kau. Lalang. Dekat Unime rumahku. dekat Unime Kemudian, rumahku. oh dekat ini Rumah, pancing. Pancing. Bu Moli, Bu Moli. Oh, Yang penting sehat-sehat Bu Moli di sana Bu Moli ya. Sehat selalu. Yalah, ngapain sehat-sehat. susah-susah? moga-moga Bu Moli dapat hidayah Moli. masuk Islam, Diskusi, mati dalam debat, keadaan boleh. Mana ada, tidak mana mati dalam ada. keadaan kafir. Dengarkan dulu orang bicara Bu Moli. Kita boleh keras dalam berdiskusi, boleh tegas, tapi kita tetap peace love gitu. Kalau ada kata-kata sedikit menyelekit itu ya sedikit lah, mungkin nyerempet-nyerempet gak apa-apa lah Bu Moli. Jadi marga pagabean dah apa? Kita kan ya kedua agama ini kan diperintahkan untuk mensiarkan. Tapi kok Kan? bisa kau lari? Tapi penggabiannya margamu. Walah. Mana pula aku penggabean? Aku Tapi kan kau pergabus bilang penggabean. tadi kau bilang penggabean. Saudara si Ulu. Udah Itu jauh. Opung, ada keponakan Opung di bawah itu Opung, Ilham Nasution itu Berarti Opung. mobil saudara si Ulu yang kau bawa. Oh, telinganya ada dipakainya memang Opung nih. Apa? Pi. Ada keponakan Opung itu Ilham itu dibawa sama-sama mobilnya dulu. saudara Siolo ku bawa katanya. Dia saudara si Ulu. Saudara si Ulu. Dia kau ngambil kredit dari saudara si Ulu gitu. Iya. Berapa bulan kau nggak bayar? Biar ku bayar. Masih banyak uang di bank. Di 2 bank. bulan Lemburu. 2 Hah? bulan Lemburu. Suruh rumahku. 2 bulan. Berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. 6 Nah, juta minta 600. sama bank. Aku mau bayar ke mobilku. Bilang sama orang Bah. bank itu. Pasti dikasih. Nggak mampu rupanya uang ojek itu, yang Grab itu membayar. Belum Opung ini dapat. Sabar dulu. Ini motor baru Banyak ini. penghasilan orang Grab. Natal tahun baru lagi rame nih. Iya. Iya, Natal tahun baru kan rame nih. Oh, itulah makanya kau jangan ngejek-ngejek Kristen biar dapat kau. Iya. Enak uang ngoten Lemburu. Iyalah mau Natal di charter mobilmu berapa? 3 hari seminggu mulai tanggal 22 orang pada pulang sampai tahun baru meletus lah kau nanti. Nggak ada yang berani pulang, nggak ada yang berani pulang kampung. Siapa bilang nggak berani? Takut apa longsor, banjir. Yang langsung kan di daerah sana, bukan semua kena. Daerah apa Ntar lagi hancur itu. Tapannya di sana. Tarutung kan dekat-dekat apa juga itu kawasan-kawasan banjir apa longsor juga itu gunung. Belum ada charter mobilmu mau Natal tahun baru gitu, makanya kau bilang nggak ada yang mau pulang. Belum. Misiku masih misi apa nih penyelamatan ini Aceh. Oh, Mau ke Sibolga pun nggak bisa pun. iya kok ke Sibolga, iya kan daerah sana yang kemarin apa itu. Nggak bisa ke Sibolga, nggak bisa putus jalan. Daerah apalah Jadi hanya timur. bisa dilalui darat itu. Yang bisa dilalui itu lewat darat itu hanya Aceh. Kalau mau melakukan misi penyelamatan, kalau ke Sibolga muter jauh memang harus dari udara itu. Tapi Aceh juga kena. Arah mana yang kena di Aceh itu? Daerah Tapak Tuan sana ya. Aceh Tamiang itu di mana itu? Dari mana? Dari Sidikalang masuk sana. Besitang, Brandan, Oh itu Aceh Tamiang. perbatasan. Iyalah. Dekat tol itu ya. Tadi si Framing lewat sini ya, Framing ya. Kenapa dia enggak naik Framing? Karena ada Tapi Nemburu. udah sampai kok ke Besitang sana tol udah enak. Betul Framing ke berlogika. Iya. Si Mamora, kapannya kerjanya? Si main TikTok.
Enak kali jadi si Mamora ini jadi kerja ya. Siang malam terus main TikTok. Lo owner Namanya Bunda. Namanya Bunda Digaji Mora. digaji sama perusahaan. kan Yang ownernya Bu Moli. Ngapain owner itu tinggal tunjuk-tunjuk aja. yang dikantong-kantonginnya HP-nya itu kerja. Bang Sima Morao nggak perlu ini pakai tenaga lagi. Ya biarpun nggak pakai tenaga kan Pakai masa terus otak. bisa siang malam lagi ya. Gitu loh. Biarpun di bagian kantor kan harus kerja juga. Ya ada seger-seger, kundang seger-seger. Cuman seger-seger ini sering anu sih dia jaringannya itu. Dari zaman Zoom sampai sekarang ini sama aja. Kalau aku karena di rumah mau nyapu pun detak naik pun nggak masalah. Paling pakainya habis. Nggak habis waktu bayar. Udah jangan diputus. Ya tapi masih bisa beli paket Bu Moli. Kami pakai WiFi. Oh, WiFi kan yang murah itu, yang 200 sebulan. sanggup bayar? Ya sanggup lah makanya dimasukkan kau pun. Ya udah, bagus lah. Anak saya kan kami dua di rumah ya dia lah yang ngasih. Oh ya udah. Ya bagus lah kalau sanggup bayar kan. Ya memang sanggup lah di sanggup lah. Daripada beli paket HP anakku 2, punya aku 1, udah 3. Kalau beli paket 100 satu orang kan itu pun nggak puas makainya. Udah bagus dimasukin 200.000-nya. Makanya aku bisa live gini lama-lama. Kalau nggak dari mana uangku? Tapi udah banyak dapat koin Bu Moli sama di TikTok. Mana ini. pernah aku dapat koin? Itu 2 itu. Aku herannya di Komal kalian ini kan. Udah ada nanti koinku di sini 2. Sampai udah aku tengok nanti punya aku saldoku 1 tak ada. Entah kemana pergi, heran aku. Diambil lah itu, diambil sama ini. Nyanyi pun aku live Diambil kan. sama Enggak, aku heran. Bisa live ku terkunci. Paulus lah itu yang anu tuh. Apanya itu dikerjain orang itu kok bisa terkunci lah. operasi plastik dulu Namboru. Operasi plastik dulu. Bukan masalah itu. Nanti bisa kan ku geser-geser apa ini. Bisa di layar ini seperti ini kan 71. Nanti bisa 1 punya aku di sini. Ku geser layarnya udah ada 30. Makanya aku heran gimana caranya supaya ini yang 30 ini pindah sini. Dikunci, ada yang ngerjain. Maklumlah orang tua ya kan. Entah apanya salah mencet, nggak tahu lah. Ya udahlah, akun yang ada nih dipakai. Kayak kemarin itu Bang, begini, Bu Moli. bukan Bu Moli. kau donat itu kan. Udah ada 7.000 tak 70.000. Bu Moli. Pokoknya Ya dengarkan dulu. Ya dengarkan dulu. Jadi gini, maksud saya itu gini Bu Moli. Bu Moli itu kalau mau diskusi dia gantian lah kalau bicara itu satu-satu. Jangan maunya didengar tapi nggak mau mendengar. kalian lagi lebih orang lagi membaca kitab. Ada lagi giginya ditutup. Itu nggak boleh. Bu Moli. Apa nggak marah kita? Jadi gini, room ini kan room diskusi, room debat, bukan room khotbah. Kalau Bu Moli Ya ngomong kalau kami, namanya. kalau kami membaca kitab itu, Denny biar mengerti kau ya. Nggak boleh cuma satu ayat aja, karena kami nggak ngerti kami. Kalau umpamanya 1 ayat lah, seperti ini lah ya. Sudah kan? kalau gitu bacalah sudah dari kejadian sampai Wahyu. Tunggu Sampai dulu. habis. Kalau kami paling sedikitnya 5 ayat itu harus dibaca. Nggak boleh hanya 1 ayat, karena pengertian 1 ayat itu nggak sama yang 5. Ah, Seperti ini biar ku baca ya, tengok. Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikuti Yesus? Ini Bu kan Moli. ada. Nggak boleh hanya 1 ayat seperti ini kan. Ini kan ayat 34. Nggak boleh hanya jangan kamu menyangka bahwa aku datang saya untuk mau membawa punya apa, damai di atas bumi. Nggak boleh harus itu. Kacau Harus sudah punya aku bagaimana. datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya
anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari Oh, ibunya. berarti sadis menantunya. itu. Berarti Kan kita sadis. kan Berarti harus- Yesus itu harus pernah kerja di ngerti. pengadilan agama berarti. Berarti Harus Yesus pernah ngerti. kerja di pengadilan agama. Ya kan? Apanya? Kerja di pengadilan agama. Maksudnya buktinya tukang misah-misahkan orang dia, mencerai-ceraikan orang. Siapa? Yesus. Hope berbeda ada toko. Ya, coba bacakan tadi. Jangan kau menyangka aku datang untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Lalu memisahkan dari bapak sama anaknya, bapak sama istrinya, sama ibunya. Kan, gitu kan? Itu kan masih siki, pengertiannya bukan begitu. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Maksudnya kalau kau mau mengikut Yesus, harus kau mau meninggalkan ayahmu, anakmu, ayahnya, perempuan, dan ibunya. Istilahnya begini loh, apa artinya ayat Istri? ini kan? Artinya Istri ayat ada nggak, ini, istri? kalau kau mengikut aku, harus mau kau meninggalkan apapun. Enggak hanya orang tua, hanya ini. Hartamu, mau nggak kau meninggalkan usahamu untuk mengikut Yesus? Itu maksudnya. Jangan gara-gara harta kau nggak mau kau ikut Yesus. Itu artinya ini. Semua harus ditinggalkan. Demi mengikut Yesus itu harus ditinggalkan. Kalau kau mau mengikut aku, tinggalkan. Harta juga tinggalkan. Istrimu juga tinggalkan. Namanya mengikut dia. Ya, kelak nanti Itu ketika maksudnya. didapatkan hidup yang kekal, ya ketika dia menerima hidup kekal, dia akan mendapat balasan 100 kali lipat, betul? 100 kali lipat. Belum Ya. kebaca itu, belum kebaca itu. Dan Matius 19, musuh Matius 19, orang 29. ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa Ya, mengasihi bapak atau Matius 19 ibu, nomor 29. Barang siapa yang meninggalkan orang tuanya, anaknya, istrinya, saudara-saudarinya, ya, ladangnya, rumahnya, dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Istrinya dapat 100 kali lipat. adalah dibilang Hati muridnya ini tahu siapa pengkhianat nanti. Jadi bisa nggak menghindar Yesus? Cici kali aku nengoknya masih dibaca kan udah menggeliat kau. Iya bacakan jangan kau Ada 330 di sini. Nggak perlu kau artikan ini domba. Ini kitab kau dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau ada bahasa tubuhnya, ada bahasa Roh Kudusnya, nggak ditulisnya bahasa Indonesia. Ya, jangan Udah diam kau diam domba, diam kau. Capek aku nih ngoceh. Diam domba. ya, baca aja, jangan kau simpulkan, baca aja. Diam kau monyet. Memang iblis kau, bukan pengikut kau monyet. Kau cuma baca aja, jangan kau simpulkan. Kau diam, kau kepanasan. Aku masih baca, dia kepanasan loh teman-teman. Coba dari sini ada 300. Kalian mau Kristen, mau Islam, kalian tanya. Kalian pikir sendiri, kenapa Kristen ini kita masih bacakan Bible mulu, yang dibacakan Bible, bukan kepanasan dia. Jangan kau Memang iblis kau. Kalau nggak iblis kau akan duduk tenang. Kita bacakan sesuai tulisannya, lalu sujudlah, bukan kurubah-rubah. Udah kepanasan loh dia. Memang ini iblis kau ya. sesuai kiblat, mana ada itu kiblat. Monyet, ini kau diam kau monyet. Sesuai baik Allah, bukan kiblat. Kau diam. Bukan. Dah, lanjut baca. Kau diam ya. Nanti kau kalau nggak diam kau ini kau iblis kau memang. Lanjut baca, lanjut ya. Di dalam Mazmur 95 ayat 6, masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita.
Maka pergilah, ini di Bilangan 20 ayat 6. Yang ruku ada berapa orang ya, kita baca ya. Mazmur 95 ayat 6 ya. Kedua, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemudian Tuhan kepada mereka. Bilangan 20 ayat 6. Ketiga, Kejadian 17 ayat 3 sampai 4. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya, si Abraham itu dikatakan seperti itu. Ya, jadi dia bilang Tuhan berfirman kepadanya, inilah perjanjian. Kau dia monyet, anjing. Baca aja. Si iblis ini, ini narasi aku, kok nyocok aja kau monyet. Diam kau. Baca aja, baca. Kau diam. Jangan kau simpulkan. Itu salah. Si Fandi lo nggak di mute, dia capek aku ngoceh. Memang kalau yang namanya domba ini nggak pernah bisa. Ya udah ya. Jadi Abraham ini yang berkata, kita sudah dengar ya bahwa agama Sematik ini adalah agama keturunan Abraham. Yang mana yang benar-benar keturunan Abraham kita lihat ya. Lalu di Kejadian 17 ayat 3 sampai 4 ya, bahwa yang sujud beribadah itu di Mazmur 95 ayat 6, Bilangan 20 ayat 6, Kejadian 17 ayat 3 sampai 4 di Abraham ya. Ternyata teman-teman, yang sujud juga si Yesus di Matius 26 ayat 39. Ternyata Tuhannya juga sujud. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Iya. Aduh, memang ebeles ini kalau tonton nggak didengarnya Bible-nya. Yang terakhir ya teman-teman, terakhir ya. Madame. Kau diam, madame ku campakkan kau nanti. Kau diam dulu, domba. Ini masih giliran aku, domba. Kamu percaya Yesus ya? Memang diam kau monyet. Aduh. Ada itu. Yang terakhir ya di 1 Timotius, memang lah ya domba-domba ini ya. Dibacakan Bible-nya menggeliat dia. Makanya kau iblis kan? Lamhot, kamu iblis ya? Kau iblis. Ku bacakan ini ayat-ayat ini kok ngoceh muncung kau. Iblis kau, iblis. Mari kita berargumen. Iblis kau. Kebiasaan sekali domba-domba ini. Bukannya kau nggak perlu berargumen, kau itu yang perlu kau ibadah sesuai dengan Bible kau, domba. Jangan kau mingut. Dicampakkan aja lah dia Pandi. Capek kali aku. Kau nggak jadikan aku moderator. Aku campak-campakkan domba-domba brengsek ini. Belum selesai aku ini. Ya. Jangan kau mingut. Di 1 aduh. Oke, izin saya. Masih kau sedungkul imanmu masih belum. Bentar, sedikit lagi, satu lagi nih. Bang Lamsa. Betul-betul Yesus adalah Tuhan. Ya, Bang Tidak Lamsa. kamu menyatakan, tidak kamu mengabarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari kamu. Nggak bisa berhenti ngomong. Lanjut, madam. Enggak gini loh ya. Dia beribadah. Dia gini, aku bicarain isi Bible-nya. Kenapa kau yang ngoceh, Oten? Yang harus kau ikut sebagai pengikut Yesus, kau mengikuti ibadah yang di dalam Bible kau. Yang terakhir ya, itu bunyi-bunyi dari mana ya? Yang terakhir ya, di 1 Timotius 2 ayat 8, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menengadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa berselisih, tanpa perselisihan maksudnya. Ya, 1 Timotius 2 ayat 8. Nah, sekarang saya tanya ya kepada semuanya ya. Dari 5 poin yang saya baca, saya dapati ajaran adalah umat Islam. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad SAW diutus untuk melanjutkan misi-misi daripada para nabi yang telah datang terdahulu sebelum beliau, sehingga beliau melengkapi semua ibadah tadi dan menamakan ritual-ritual yang kita lakukan sebagai bagaimana cara penyembahan Tuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan menamai ajaran tersebut adalah ajaran Islam. Takbir. Terakhir ya.
Bias kita dapati jika umat Islam hendak masuk masjid tentu dia melepas alas kaki, kemudian sebelum sholat pasti umat Islam berwudu duluan, dan ketika sholat mereka rukuk dan sujud kepada Allah, dan terakhir berdoa dan berdoa wa ta'ala. Allahu Akbar. Lanjut. Oke, saya coba naikkan teman-teman yang Kristen lagi yang minta naik ya. Tapi kalau ngomong terus, ngerocos terus itu nanti langsung dibuang ya. Teman-teman Kristen naik dengan ketenangan kalau bisa. Yang Kristen. Ini kan ada Bang siapa nih? Bang Idama Kristen. Terus Bang Lamsar. Ayah ini Kristen atau Muslim agamanya? Ayah Noang, silakan dibuka mute-nya, Bang. Ayah Noang. Halo Bang. Sebentar, Halo, Bang. sebentar. Ayah Noang ini Kristen atau Muslim agamanya? Oke, tidak ngomong saya turunkan. Kita naikkan teman-teman Kristen. Sabar, Bang Lamsar ya, sabar ya. Bang Ben, kita naikkan mungkin Kristen. Pangeran ini Kristen atau Muslim? Halo? Pangeran monitor. Pangeran monitor, panggilan terakhir, Pangeran. Oke, turunkan. Bang Ben ini agamanya apa? Kristen atau Muslim? Bang Lamsar di mute dulu, Bang. Di mute dulu, Bang. Berisik tempatnya. Oke, Bang Ben ini agamanya apa, Bang? Bang Ben? Oke, yang tidak ngomong diturunkan ya. Karena ini komal diskusi lintas agama. Kalau nggak ngomong ya diturunkan. Harus ngomong. Masih ada 2 kursi lagi nih untuk Kristen. Silakan kalau ada teman-teman Kristen biar kita naikkan. Nggak ada lagi ya. Oke. Izin saya masuk dulu. Jadi tema kita adu pemahaman. Siapa Yesus ini sebenarnya? Nah, kita kasih teman-teman Kristen dulu bernarasi. Dari tadi yang naik di atas kan ini ada Bang Idama. Silakan Bang Idama dulu yang Kristen menjelaskan sebenarnya seberapa paham kalian ini tentang Yesus. Silakan Bang Idama, kami kasih kesempatan. Monggo. Bang Idama monitor, Bang Idama, mikrofonnya dibuka, Bang. Mute-nya dibuka. Bang Idama. Tes 1 2, Bang Idama. Oke, nggak ngomong ya Bang Idama ya. Nanti naik kembali kalau ini ya. Itu sudah saya undang untuk buka mikrofonnya tapi tidak dibuka. Silakanlah Pak Lamsar. Lai Lamsar silakan. Ada yang mau disampaikan? Siapa Yesus? Menurut Yesus, pemahaman. kalau pengetahuan kami Bang, kalau dari Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Bapa sendiri. Yesus itu adalah Roh sendiri. Karena dia di Kejadian pun ada tertulis itu, baik di Kristen yang di agama yang lain pun ada itu mengatakan bahwa marilah kita menciptakan manusia seperti muka dan warna sujud kita, bahwa Allah sendiri situ udah ngomong kepada sama siapa dia di sana gitu, bahwa Yesus itu adalah udah hidup sebelum ada pun Injil gitu. Kalau menurut pemahaman kami, kalau ada pun yang dibilang orang tersalib bahwa Yesus itu meninggal katanya, itu betul-betul ada. Coba orang abang juga ada, tapi ini kan lintas pelajaran kita ini Bang ya. Di kaum kita Muslim pun bahwa Yesus itu meninggal, bahwa Yesus itu penyelamat. Coba baca-baca kawan-kawan yang Muslim juga di Quran. Sejak kapan Yesus itu meninggal, Lamhot? Kau itu asal-asal muncung kau itu ya. Sejak kapan kami percaya Yesus itu meninggal? Kau tuh kok bicara pakai dalil, kau nggak pakai dalil, ku campakkan kau. Kami belajar di sini, Lamhot. Kami ini banyak, kami capek bicara belajar di sini. Kau bilang pula Muslim mengaku Yesus itu meninggal. Gila kau ya? Lagi ngomong. Gila kau, di mana ada dalilnya? Kalau dia nggak pakai dalil, Fandi, cari yang lain. Tolong, aku dari tadi diskusi biar keras. Aku membacakan ayat-ayat Bible mereka. Kalau ada Kok enak kali kau mencuri kau, kurang ajar kau. Quran Sirat enggak? Quran Surah. Apa kau bilang? Sejak kapan Islam percaya Yesus meninggal? Kapan? Quran Surah tengok. Apa? Aduh. Apa? Aduh.
Yesus itu adalah penyelamat. Di mana di Islam kami percaya dia meninggal, monyet? Kalau ada nanti kau bagus kau ngomong. Ku kasih kau 1 juta, cepat. Kau buat Kok ngomong. aku bilang, sekarang ku tanya, Fandi, di mana kita percaya Yesus itu meninggal? Nggak ada di Quran surah gimana? Nggak mati. Kalau ada di Quran surah gimana? Nggak ada. Kok dia pula lebih tahu? Iya. Kalau ada gimana itu aja nih yang Kau cari, jangan moncong kau kalau ada, kau kasih sekarang. masa kau kayak gitu berargumen? Ponyot kau. Kau yang dongok kau domba kau. Kalau ada orang diskusi kok kalau ada, aku dari tadi pakai dalil, monyet. Berargumen itu yang bagus, jangan kayak kamu emosian. Ngomong saya kau mute, kau duluan. Dongok kali kau. Aduh. Memang. Udahlah Pandi, daripada kita terus teriak-teriak begini, cari orang yang benar-benar punya otak. Ini nggak ada otaknya dia. Diskusi kok kalau ada gimana? Kau pikir apa ini main-mainan? Kau pikir apa di kedai tua nih? Stres kau ya. Dari tadi kita diskusi itu kita bacakan ayat Bible. Ada buktinya, bukan cuma ngoceh muncung kau itu. Dari mana kami percaya Yesus itu meninggal? Udah gila kau ya? Kalau ada gimana? Apa ya diskusi kok kalau ada gimana? Kalau ada kau tunjukkan, monyet. Kok bisa bilang kalau ada gimana? Coba Didama, kau ngomong Didama. Halo. Ada apa itu Ibu Maria? Ya aneh-aneh domba-dombanya. Ngapain kau di atas? Kau ngapain di atas? Iya, aku melihat ada yang marah-marah. Kok ala ada apa Maria? Marah-marah tuh. Memang gila kau Idama ya. Tuhan artinya Tadi udah bilang. suci. Tadi kan Anda tanya, Allah Bapa itu Tuhan nggak? Bisa juga Tuhan. Udah saya bilang, jangan kau balik. Oke, Allah Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Yesus itu Tuhan kami. Ya, berarti ada berapa Tuhan? Makanya tadi Allah Bapa itu kan ada ada tadi Iya. yang mengatakan. Berarti ada berapa Tuhan? Makanya definisi Tuhan itu berbeda kita, bro. Oke, Gumasak. Ada berapa Tuhan di Kristen, Gumasak? Oke. Banyak Kristen asli sejati harus mengakui mantap semua pejabat surga adalah Tuhan. Maksudnya Tuhan artinya sangat suci. Dengar. Yesus disebut seorang Tuhan karena Yesus adalah seorang yang sangat suci karena sama sekali tidak berdosa. Pengertian Tuhan. Jadi yang Tuhan belum tentu pencipta. Yang pencipta tertinggi pasti Tuhan tertinggi. Yang mantap. Tuhan belum tentu pencipta. Salah kabel. Karena setiap orang-orang kudus lulus menjadi Tuhan. Artinya gini. Sabar Pak Gumasak. Kudus, Pak Gumasak, sabar Gumasak. Ini kata Pak Pendeta Yunus bilang Pak Gumasak salah bernarasi ini. Bagaimana ini? Dia nggak paham arti kata Tuhan dan arti kata Allah. Aduh, coba silakan Pak Pendeta. Bagaimana ini? Ini luruskan ini. Coba silakan Pak Gumasak. Masa kalau Tuhan nggak bisa, kalau bukan Tuhan yang menciptakan, siapa yang menciptakan kalau bukan Tuhan? Nah itu Gumasak, silakan. Tuhan itu hanya gelar kepada oknum-oknum atau apapun yang sangat suci. Jadi bukan persoalan dia itu begini bentuknya, bukan. Tuhan hanya gelar kepada apapun yang sangat suci. Jadi gini, surga satu-satunya tempat yang sangat suci, mulia. Sehingga setiap apapun yang menghuni surga disebut Tuhan atau yang sangat suci. Yesus disebut salah seorang Tuhan karena Yesus adalah salah seorang yang sangat suci karena dia tidak berdosa.
Dulu. Nah, Yesus juga sebut salah seorang Allah. Salah seorang yang sangat ajaib. Kenapa? Karena dia adalah salah seorang malaikat surga. Yesus malaikat. Silakan. Yesus, semua malaikat surga adalah sosok-sosok yang sangat ajaib yang dilahirkan atau diciptakan oleh Yahweh, yang Allah Bapa. Gitu. Nah, itu Pak Pendeta. Jadi Oke, Allah kasih. artinya Kasih Pak Pendeta dulu. Berarti Yesus salah seorang malaikat juga ya? ya, makanya malaikat surga ya. Makanya Ya, Yesus- malaikat surga. Ya. Silakan Pak Pendeta tanggapi bagaimana? Gumasak mute dulu. Tanggapi dulu Pak Pendeta, silakan. Ya, begini Pak Gumasak ya. Jadi Yesus itu bukan salah seorang. Yesus itu keluar dari Allah dan firman Allah. Ya, bukan salah seorang. Ya, dia Allah sendiri yang menjadi manusia. Ya, siapa? Yesus salah seorang Allah, salah seorang yang Allah, salah seorang yang sangat ajaib, ya, turun ke dunia menjadi seorang manusia. Jadi makanya itulah istilah Allah menjadi manusia, maksudnya gini, Yesus malaikat surga yang adalah salah seorang Allah, ya, turun ke dunia menjadi atau sebagai manusia. Itulah namanya Allah menjadi manusia. Karena semua malaikat surga adalah sosok-sosok yang Allah atau sosok-sosok yang sangat ajaib. Jadi semua Silakan, Pak malaikat Pendeta. surga adalah disebut Allah anak. Allah anak maksudnya mereka adalah yang pertama kali dicipta atau dilahir oleh Yahweh, yang Allah Bapa, Allah tertinggi. Oke. Ditanggapi Jadi dulu sama Yesus Pak salah Pendeta. seorang Allah, karena artinya Yesus salah seorang yang sangat ajaib. Oke, siap. Luar Yesus biasa ya, salah seorang sepakat. Tuhan, artinya Yesus salah seorang yang sangat suci, salah seorang tak berdosa. Itu. Nah, itu Pak Pendeta silakan tanggapi. Luruskan Pak Pendeta silakan. Nih Pak Gumasak, baptis dulu ya. Maksudnya Pak Gumasak baptis bagaimana? Iya, Coba baru silakan Pak Gumasak. baptis ini baru terangkan Tuhan itu yang bagaimana. Oh, berarti salah tadi penjelasannya Pak Pendeta. Iya. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah seorang Tuhan. Maksudnya Yesus adalah seorang yang sangat suci. Yesus adalah seorang Allah. Maksudnya Yesus adalah seorang yang sangat ajaib. Makanya Yesus adalah seorang Tuhan Allah. Artinya salah seorang yang sangat ajaib dan yang sangat suci. Itu artinya Tuhan Allah. Iya, betul Di juga, antara betul juga. para Tuhan Allah, ada satu Tuhan Allah tertinggi. Itulah yang disebut dengan Yahweh. Pemimpin Wih, para luar biasa Allah, penjelasannya nih. pemimpin yang sangat ajaib, para yang sangat ajaib, dan pemimpin para yang sangat suci. Tuhan itu Esa, maksudnya gini, para yang silakan. sangat suci itu satu kesatuan. Jadi banyak yang sangat suci. Semua penduduk surga adalah sosok yang Tuhan, sosok yang sangat suci. Karena arti kata Tuhan adalah sangat suci atau sangat mulia. Ini penjelasan luar biasa Gumasak. Ini bagus ini penjelasan mudah kita pahami ini, mudah ini. Mungkin Ibu Farida mau menanggapi. Ibu Farida, Yesus adalah salah seekor Tuhan, salah seorang Tuhan. Bagaimana Bu Farida, silakan. Lagi simak. Bisa jadi Oh, masuk- Ibu Farida lagi simak. Oke, siap-siap. Ibu Farida mute dulu. Silakan. Ya, oke, masuk akal. Pak Gumasak masuk akal, mantap. Sepakat sama saya. Silakan Pak Pendeta bahwa Yesus ini adalah. Coba Bang Ya, Pak, Ibu nyimak dulu. Coba Ya, dia Ibu nyimak aku dulu. nyimak dan coba dia bernarasi lagi. Oke. Oke, siap-siap Bu. Ya, Ibu mute dulu. Ya, silakan. Oke. Jadi menurut Pak Gumasak bahwa di Kristen itu Tuhan itu adalah sangat suci. Makanya di Kristen itu Tuhannya itu banyak. Karena seluruh manusia yang sangat suci masuk ke surga bisa jadi Tuhan. Betul enggak Ya. Gumasak? Nah, itu. Tuhan adalah, itu kan cuma
Cuma sebutan itu Tuhan. Warna Sebutan itu predikat. ada misalnya gini, seperti warna itu kan bukan merujuk kepada suatu benda. Betul. Misalnya gini, Paham saya. Paham. ada benda kuning, ada besi kuning, ada papan kuning, ada hewan kuning, ada tanah kuning. Tuhan itu juga sama kayak gini. Ada Kuning juga. orang yang Tuhan, maksudnya orang yang sangat suci, ya kan? Maksudnya orang yang tidak berdosa. Ada batu yang sangat suci bagi seseorang, makanya dimuliakan dia. Ada hewan yang sangat suci, hewan yang Tuhan bagi umat tertentu. Jadi Tuhan itu semacam keterangan atau sifat terhadap sesuatu yang diletakkan, bukan seperti yang dipahami Muslim itu satu oknum. Iya. Jadi dalam Kristen adalah Tuhan artinya sangat suci, sangat mulia. Itu berasal dari kata Tuhan. Iya. Kalau Tuhan artinya yang suci atau mulia, maka Yang Tuhan diagungkan. artinya sangat Tuhan atau sangat suci atau sangat mulia. Yang diagungkan Bedanya gitu ya. Tuhan dengan Tuhan di sangat. Jadi Tuhan itu sangat Tuhan. Jadi kalau Tuhan artinya penguasa, sangat Tuhan artinya sangat penguasa. Sangat penguasa artinya Tuhan. Kan gitu. Oke, berarti Bedanya- Roh Kudus ini Tuhan juga. Sabar Putra. Roh Kudus ini Tuhan juga atau tidak, Gumasak? Roh Kudus tidak pernah disebut Tuhan, tetapi sesuatu itu. Dengar. yang ajaib. Jadi Roh Kudus bukan Tuhan. Gini. Hmm. Roh Kudus artinya roh Tuhan, roh sangat suci. Kudus artinya kan sangat suci kan? Iya, betul. Nah, berarti kalau dibilang roh kudus artinya roh Tuhan. Jadi roh kudus artinya roh yang sangat suci, artinya roh Tuhan. Roh yang sangat suci. Berarti Pak Gumasak izin sebentar, berarti di Kristen ini Yesus adalah Tuhan, namun dia punya Tuhan juga kan? Tuhan tertinggi. Artinya gini, Nah, Yesus itu. adalah pemimpin yang sangat suci. Dia juga memiliki pemimpin yang sangat suci. Tuhan artinya pemimpin yang sangat suci. Iya, Itulah. betul. Karena pemimpin sangat suci tertinggi, itulah Yahweh. Host kan udah dijelasin. Besok jangan tanya lagi ya. Biar naik kelas. Bukan tanya lagi. Ini kan tidak disepakat sama Pak Pendeta Yunus. Saya ingat Pak Pendeta Yunus tadi mengatakan Gumasak dibaptis ulang. Anda ini jangan abu-abu, Putra. Tidak boleh abu-abu. AA, BB. Gini host. Makanya saya bilang Coba sabar. Ini Gumasak sama Pak Pendeta Yunus ya. Sabar. Gumasak sama Pak Pendeta Yunus buktikan. keimanan itu tidak boleh kita cerna secara logika keseluruhan, tidak bisa. Iya, sabar dulu. Dengar dulu. Menurut Pak Gumasak, Yesus punya Tuhan, berarti Yesus junjungan punya junjungan. Jadi Betul. Yesus Tuhan, dia punya Tuhan. Nah, Betul. apakah Pak Pendeta sepakat kalau Yesus Tuhan punya Tuhan? Tidak sepakat. Nah, tidak sepakat. Jadi Putra jangan abu-abu. Tadi kamu bela Gumasak, ini kamu bela Pendeta, habis bela Gumasak. Jangan jadi Kristen abu-abu. Di sini kita mencari edukasi loh. Gini. Sabar, kau nyimak dulu, selesaikan mereka berdua dulu. Dengar dulu biar saya jelaskan. Perspektif saya tentang Tuhan itu berarti yang diagungkan gitu loh. Yesus itu mengagungkan Allah Bapa itu, makanya dibilang Tuhan saya, kan gitu. Iya, berarti kamu sepakat sama Gumasak bahwa Yesus Tuhan punya Tuhan, Yesus junjungan punya junjungan, Yesus Tuhan punya Tuhan. Sepakat? Ya sepakat, karena dia Oke, sepakat. Oke, baik. Tahan dulu. Iya, tahan dulu. Berarti kamu sepakat, berarti kamu di kubu Gumasak. Nah, sekarang kita tanya sama Ibu Farida, biar kita mendapat pembenaran. Ibu Farida, apakah Ibu Farida sepakat bahwa Yesus adalah Tuhan punya Tuhan, Yesus junjungan punya junjungan. Jadi Yesus itu adalah Tuhan, tetapi punya Tuhan. Sepakat Bu Farida? Tidak. Tidak sepakat. Berarti Bu Farida di kubunya Pak Yunus. Silakan Gumasak. Jadi Bu Farida sama Pak Pendeta Yunus tidak sepakat. Silakan. Jadi mereka nggak sepakat gini. Mereka memaknai kata Tuhan itu adalah sesuatu yang sosoknya begini. Enggak. Jadi kalau tidak Tuhan itu hanya kata sifat, ya,
yang diletakkan bisa kepada apapun. Ya, makanya ada orang menganggap batu yang Tuhan, batu yang sangat suci. Ada orang yang menganggap ya hewan yang Tuhan, hewan yang sangat suci. Tuhan kan uang. Gitu. Jadi kenapa semua penduduk surga disebut Tuhan? Karena satu-satunya tempat yang sangat suci, sangat mulia hanya surga. Itulah sebabnya setiap nabi suci lulus menjadi Tuhan. Maksudnya setiap nabi suci lulus menjadi penghuni surga. Daniel 7 ayat 18 dan 22. Setiap orang-orang suci lulus menjadi Tuhan. Maksudnya menjadi penduduk surga. Setiap penduduk surga pasti disebut Tuhan, sangat suci. Oke, baik. Luar biasa penjelasannya Gu Masagat. Kita kasih waktu-waktu lagi. Silakan Bu Farida, mungkin Bu Farida tanggapi apa narasi Gu Masak tadi yang luar biasa, jelas, tepat dan sesat. Silakan Bu Farida. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan. Kenapa? Bagaimana tanggapan Anda tadi? Tanggapan Anda tadi tentang Gu Masak bahwa Tuhan adalah punya Tuhan. Bagaimana dia bisa menguraikan begitu? Dari urutannya seperti apa dulu? Ya. Nah, baik. Kita mengetahui Tuhan atau Yesus itu datangnya dari mana? Iya kan? Apakah kita bisa menguraikan seperti itu? Apakah kita tahu? Kita tahu bahwa betul juga Bu, saya sepakat. Betul. Kita tahu bahwa dia mengutus itu buat apa dan pekerjaan dia di langit itu apakah kita bisa memahaminya? Gitu. Nah, ini bagus nih, bagus, luar biasa. Bagus Bu. Sampai terjadi seperti itu, kita belum mengetahui apa. Kok bisa seperti itu? Apa ada yang sudah ke atas menanyakan Tuhan bahwa Tuhan kok bisa kamu mengutus Yesus? Tuhan kok bisa begini dan begitu?